Halo semuanya, apa kabar? Nah, kali ini kita akan membuat paludarium dengan temanya seperti biasa ya, natural. Nah, sebelumnya saya mau jelasin dulu di sini apa itu yang dimaksud dengan paludarium. Palut itu terdiri dari dua suku kata, palut dan rium. Nah, palut itu bisa diartikan dengan rawa. Seperti yang kita tahu kan, rawa itu ada tanamannya, ada yang tanaman di darat, ada yang di airnya gitu, kayak sungai gitulah. Cuman lebih banyak tanaman-tanaman gitu, makanya disebutlah rawa. Keunikan paludarium ini, dia itu terdiri dari dua elemen, dari darat dan yang ada di air. Nah, kita bisa bikin nih kayak kalau bahasa Sundanya itu curug, kayak aliran sungai gitu kalau bahasa Indonesianya. Nah, suara-suara gemercik airnya itu kalau kita dengarkan sambil tidur itu bisa membuat tubuh kita rileks, pikiran rileks, yang tadi stres, pulang kerja, menikmati paludarium, rasanya juara pokoknya. Yuk langsung aja kita belajar sama-sama ya, gimana cara buat paludarium. Let's go! Tank yang kita pakai untuk kali ini, tanknya ukuran 45 cm kali 20 kali 20 cm ya. Untuk kaca depannya itu tingginya tuh pendek, cuma 10 cm. Nah, untuk sistem filtrasinya nih kita pakai Powerhead merek Amara SP 1200. Nah, ini untuk aliran airnya siapin aja pipa dan selang ya, dilem seperti ini, dibikin lubang seperti ini ya, tuh posisinya kayak gini. Tuh. Nah, ujungnya ditutup pakai lem juga, pakai tisu boleh. Oh, ini seperti ini posisinya. Nah, ini saya bikin untuk 5 lubang. Nah, batu yang saya pakai ini batu alam. Ini saya itu dapat di pinggiran sungai gitu, yang dekat rumah. Supaya lebih murah dan hemat biaya juga sih. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Yang saya pakai memang rada berat dibanding batu yang biasa beli di toko akuarium. Nah, bahan yang selanjutnya yang kedua, kita pakai akar juga nih, akar-akaran. Ini tuh jenis namanya senggani atau harendong ya kalau bahasa Sundanya. Kalau di Bandung disebutnya harendong ya. Nah, seperti ini ya, akar-akarnya kecil-kecil juga boleh. Segantung selera sih mau besar atau kecil. Seperti biasa ya, untuk perekatnya ini kita pakai lem Korea. Mereknya itu One Drop. Karena bagi saya itu One Drop itu yang paling terbaik. Karena awet, cepat keringnya, rekatnya pun kuat banget ini lem ini. Dan tisu ya jangan lupa. Bahan selanjutnya ini salah satunya moss Java lokal sih ini. Untuk nantinya selain jadi ornamen hias di paludarium ini, juga fungsinya untuk menutup bekas-bekas lem dari pakai tisu itu. Nah, bahan yang lainnya juga nih kita pakai. Tadi saya kebetulan nemu di jalan juga ini. Nah, ini tuh sejenis kayak hidrokotil gitu mungkin ya. Tapi yang daratnya ini, yang masih harus adaptasi kalau masuk air. Nah, untuk lampunya kita pakai lampu celup aja ya, supaya lebih murah dan lebih irit juga di bahan. Sama untuk dudukannya kita pakai pipa akuarium, kita bentuk sendiri. Beli sama L sama T-nya nanti digergaji aja, nanti bentuknya bisa disesuaikan. Untuk di awal setting, kita masukin dulu pH-nya ya, sama pipanya, sama selangnya. Taruh di belakang, mau di kiri atau kanan itu bebas. Nah, seperti ini nih cara pasangnya. Nah, tempelkan aja di pinggir sisi. Nah, pastiin juga tinggi si selangnya tuh lebih tinggi dari si tinggi akuarium, supaya nanti pas kita tempel di batu untuk aliran air itu nggak kependekan. Wajib ya untuk diukur dulu. Nah, lebih baik sih dipanjangin, nanti tinggal dipotong aja pakai gunting biar pas.
Nah, untuk pengelemannya biasa pakai lem Korea dan tisu diselipkan atau disisipkan di, nah disempilin gitu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, supaya jelas bisa dipelajari juga. Nah, untuk dasar biasanya hardscape dulu ya. Bikin pondasi dulu nih kayak gini nih. Nah, dilem dulu, bisa ditutup sama pasir, nanti bekas tisunya dilem lagi. Untuk membuat hardscape-nya itu nanti tergantung selera masing-masing ya. Saya di sini hanya menjelaskan beberapa detailnya aja. Kira-kira seperti ini ya contohnya penumpukan batunya. Dibikin sesuai selera kita dan nanti juga bakal ketemu kok enaknya bagusnya gimana. Selanjutnya di hardscape kita ini yang sudah jadi, kita bikin nih dan kita tempelin akar-akarnya ya. Cara nempelnya seperti biasa, pakai lem dan tisu ya di akarnya, kecil aja, digulung-gulung sedikit seperti ini ya contohnya. Untuk teknik penempelan akar, kalau bisa ditumpuk akarnya jadi supaya lebih kelihatan real, kayak bukan memang tempelan gitu, kayak memang akarnya memang kayak natural udah ada di sela-sela batu kayak gitu. Nah, kayak gini ya tekniknya ya. Untuk penempelan akar itu di sela-sela batu boleh. Nah, usahakan di spot-spot yang kosong kelihatannya gitu, yang ngegantung, supaya lebih natural, realistis lagi gitu untuk si akar-akarnya nantinya setelah jadi. Kalau bisa full si akarnya tuh dari kiri, tengah, kanan, di bawahnya supaya kelihatan memang rawa beneran gitu. Nah, inilah hasilnya kayak gini ya akar-akarnya. Di tiap titik yang kita tempel akarnya tuh minimal 2 akar supaya lebih wide, lebih lebar lagi kelihatannya. Selanjutnya nih, ini mouse-nya kita tempel untuk menutupi bekas lem tisu-tisu yang ada di batu, yang ada di akar. Tuh, seperti ini ya. Nanti kita tutupin. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita tutup-tutupin yang celah-celahnya, yang ada tisunya sama tanamannya. Kita cek ulang dulu, kita lihat secara detail apakah sudah pas sesuai selera kalian. Kalau sudah dirasa pas, tinggal eksekusi aja ya. Next kita masukin pasirnya. Di sini saya pakai pasir silika. Bebas, boleh mau misalnya bebatuan, mau pasir gitu. Bayangkan saja gimana posisi kita sedang ada di rawa gitu. Tapi itu sih selera ya. Tetap sih ini kalau namanya paludarium itu menurut saya itu seni yang sangat-sangat luar biasa. Kita bisa mengeksplor skill kita, kemampuan kita. Mau kita gayanya gaya natural dan atau yang lainnya pun itu bisa dieksplor di sini. Nah, pasirnya pun gak usah terlalu rapi-rapi amat karena tahu sendiri kan kalau rawa itu memang terbentuk secara alami. Jadi mau bagaimanapun ya itu bebas-bebas aja sih, sah-sah aja. Nah, taburkan ini ya sedikit batu-batu kerikil supaya lebih kesannya tuh natural gitu. Nah, ini setelah terisi pasir ya. Setelah diratakan pasirnya sampai belakang, usahakan tidak mengenai si mesin powerhead yang di belakang itu ya, sebelah kanan yang warna biru. Dikasih batu aja untuk supaya nggak tersedot ke dalam mesin sehingga nanti bikin mampet. Nah, ini sudah hampir selesai. Sudah selesai sih sebetulnya.
Nah, setelah pengisian air seperti ini penampakannya bisa dilihat ya. Aliran airnya kita cek ulang. Ya, siapa tahu ada yang selang yang mampet yang nggak jalan, bisa kita cek di sini dulu. Overall ini sih lancar semua sesuai keinginan, air mengalirnya bisa dilihat di sini ya. Untuk penempatan filter kita lihat ya, itu yang di pojok kanan, kasih space supaya nanti kalau maintain ataupun misalnya ada kerusakan di mesin filternya itu bisa kita ganti tanpa harus membongkar si hardscape-nya itu sendiri. Oke, akhirnya udah beres ya. Nah, inilah penampakannya paludarium setelah diisi air, setelah aliran air di selangnya itu lancar. Nah, ini baru sudah beres berarti. Terima kasih yang sudah nonton. Bye.